setirnya, lingkarannya dipegangnya pas. Ini logo sportnya ini agak kurang sebenarnya. Ada suara mobil. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif ya. Kali ini kita ada di Bangkok Motor Show dan di sebelah saya ada Ora Good Cat tapi yang GT. Ya, jadi dia 0 ke 100-nya dalam 8,5 detik dan sekali ngecas bisa sampai 460 km. Tapi sebenarnya kita nggak mau bahas mobil ini nih. Gue cuma nunjukin aja, di sini ada Ora Good Cat yang GT. Kalau di Indonesia di Ora O3. Tapi yang gue penasaran sebenarnya adalah mobil di belakang ini. Ini namanya Ora O7. Kalau yang itu bentuknya kayak Mini Cooper atau semacamnya, dibikin lebih sporty. Yang ini kayak Porsche 911, tapi belakangnya dia 4-seater. Kayak apa tau nggak? Kayak Porsche Panamera, tapi dibikin versi lebih klasik lagi. Iya, lucu ya bentuknya ya. Dan ini harganya sekitar 1,5 juta baht atau sekitar 650 jutaan lah. Kalau misalkan di Indonesia mungkin harganya kurang lebih mirip-mirip. Karena harga mobil listrik di Thailand sama di Indonesia kurang lebih mirip-mirip, cuma di Indonesia lebih mahal sedikit aja. Dan lihat bentuknya, lucu sih. Mungkin ada orang yang nggak suka dan ada orang yang suka. Cuma kalau menurut gua keren sih, nggak cuma lucu aja gitu. Bentuknya unik gitu ya. Dilihat dari belakang itu kayak mobil dari tahun 1960-an dibangkitin lagi dan dibikin belakangnya seperti ini gitu. Dan ini dari belakang sini ini kaca ya. Kaca panjang sampai bagian sini kepotong, baru ada kaca lagi. Ini kalau dibikin clean ya dari depan ke belakang, ini mungkin mobil dengan kaca terpanjang di dunia. Tapi ini kaca dari belakang itu sampai ke sini loh, jauh banget ya. Jadi emang secara desainnya emang unik banget dan detail-detailnya juga diperhatiin dan gue suka build quality juga bagus. Dan coba lihat ke sini, velgnya itu desainnya juga aneh. Pernah nggak nemu desain velg kayak gini, bulat-bulat terus ada bulat-bulat lagi ke dalam? Dan ini kayak mata kucing ya, dibikin seperti itu. Dan dia pakai ban Michelin Pilot Sport EV. Jadi bannya kurang lebih sama kayak ban yang dipakai sama Ioniq 5. Dan ukurannya ini juga besar, 235/45 R19. Nah, ke samping dia punya door handle modelnya flush juga, bisa nutup. Dan lihat dong, wih, dia pakai kaca frameless ya. Jadi emang desainnya, sebenarnya tadinya gue nggak ada rencana buat bikin video mobil ini. Tapi pas gue ngelihat langsung, gue coba-coba masuk ke dalam, gue kayak, wah ini kayaknya mesti bikin deh. Karena banyak, kalau kata Doug DeMuro tuh, quirks and features. Dari desainnya aja udah aneh semua gitu. Lanjut ke bagian depannya. Kalau dari jauh mungkin kelihatannya kayak lampu biasa gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari dekat, kita detailing ya, lihat dong, ini dibikin kayak kristal-kristal ya. Bener-bener desainnya tuh lain daripada yang lain gitu. Dan rasanya sih kayak mahal ya. Dan kalau misalkan nyala, dia ada ring LED di sini ya, jadi DRL. Jadi emang desainnya tuh kelihatan mahal. Sama lihat dong, ini panel gapnya itu tipis sekali ya. Build quality-nya bagus banget. Sama di bagian bawah sini. Karena dia mobil listrik ya, tentu saja dia punya grill atau ventilasi yang minim. Cuma yang gua nggak suka dari mobil ini adalah bagian sininya ini dibikin agak nongol buat kamera. Kenapa? Karena kameranya nggak bisa taruh di mana-mana sih. Kalau taruh sini tutupan sama plat nomor, taruh sini kurang maju. Ya udah akhirnya dibikin nonjol kayak gini. Kayak dia lagi kalibrasi gitu ya. Kamera 360-nya nggak dapat tempat yang bagus, ya udah dimajuin lagi deh. Bentuknya kayak jadi ada kutilnya. Tapi overall desainnya sih gokil sih. Tuh, 1499 baht ya harganya. Nah, ini kita buka kap depannya ya. Jadi dia bukanya ternyata agak tersembunyi dan ternyata di depannya ini nggak ada buat naruh-naruh barang sama sekali. Jadi bener-bener cuma begini aja ya. Di sini ada pintu buat ke akinya di situ. Sama di sini ada buat washernya, air. Sama di bagian sini ada buat coolernya. Dan mobil listrik itu kan biasanya tenang ya, nggak ada suaranya ya. Tapi di sini masih dikasih peredam lagi. Jadi emang build quality-nya nggak main-main. Nah, gimana soal performance-nya? Jadi dia tuh ada 2 buah model ya. Yang ini harganya 1,5 juta, yang sana itu 1,3 juta. Nah, bedanya sana itu yang biasa, yang ini adalah yang performance-nya. Yang performance dia punya tenaga besar sekali, 430 PS dan torsinya 680 Nm, di mana dia bisa menempuh 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 4,3 detik aja. Emang masih di bawahnya BYD, tapi ini aja udah kencang banget. Ditambah, sekali ngecas bisa sampai 550 kilo, dan untuk yang versi bukan yang performance, yang di sebelah sana itu, dia bisa sampai 600 kilo lebih.
Jadi kurang lebih speknya emang tinggi juga gitu. Kalau misalkan masuk Indonesia yang harga 700 jutaan sih kayaknya menarik juga deh. Tau nggak interior tuh mengingatkan pada apa? Iya, Porsche ya. Ini interiornya Porsche banget, bahkan warna coklatnya itu warna coklatnya Porsche loh. Ini apa nama warnanya ya? Jadi emang gue kurang begitu paham soal warna-warnaan, tapi pas dilihat masuk ke dalam, ini dalamnya tuh mewah banget, lucu banget. Dan konsol tengahnya ini, tahu nggak mirip apa? Mirip Porsche Carrera GT. Ya, jadi dia nggak ngambil Porsche kekinian, tapi malah dia ambil ke belakang ke Porsche Carrera GT atau mungkin kayak Bugatti kali tengahnya sini ya. Jadi di tengahnya sini dia dibikin menjorok ke depan ya. Dan ini nggak gua temukan di mobil-mobil umum zaman sekarang. Ini gua temukan desain-desain kayak gini maju gitu ya. Itu kayak kita masuk ke dalam mobil supercar atau semacamnya. Gila, ini berani banget loh desainnya loh buat mobil umum. Dan build quality juga bagus sekali ya. GWM itu memang kalau bikin build quality bagus ya. Panel-panel gap dan kawan-kawannya gitu ya. Ini kalau dikasih logo Porsche aja mungkin orang percaya kali ya. Dan ini lihat dong, speedometernya pun juga dibikin ala-ala Porsche gitu ya. Ada bulat, tapi kalau mau ngikutin 911 kurang satu lagi aja gitu. Ini kan cuma 1, 2, 3. Kalau dibikin 5 gitu pasti lebih mirip lagi ya. Dan ini desainnya juga bagus ya. Gue nggak ada komplain. Biasanya kan beberapa mobil buatan Tiongkok itu dia displaynya itu interface-nya agak kurang bagus, tapi ini oke ya. Bagian head unit sini juga oke ya, halus semuanya, no problem. Yang masih ada 489 kilo lagi range-nya. Dan bagian atasnya sini, ini dia kayak bahan kulit tapi dibikin ala-ala kayak Alcantara. Tapi masih pegang kulit sih. Kalau Alcantara kan dipegang kayak gini. Tapi motifnya kalau kita lihat ya di foto atau di video, ini kayak Alcantara loh. Dan jahit-jahitannya asli. Di sini kasih kulit lagi, jahit-jahitannya juga asli lagi ya. Di sini nih ada tempat buat gantungan. Sama di sini ada laci, dibukanya soft opening, dan lihat dong dikasih bludru. Ini kayak kita buka ke Mercedes-Benz atau BMW, ini bludrunya persis kayak gini, halus ya. Dan di Thailand ini hampir semua mobil di sini tuh pakai karpet kayak gini ya. Jadi karpet itu kayak mangkok gini, kayak karpet Frontier ya. Kalau di Thailand lagi rame banget kayak gini. Di Indonesia kayaknya kurang begitu. Tapi kalau kalian pengen beli karpet kayak gini bisa ke Frontier aja. Terus lihat dong, joknya pun juga desainnya bagus. Dan biasanya desain jok kayak gini kan kurang nyaman ya. Ini kelihatannya sih nyaman ya, karena pas duduk dia tuh empuk loh. Dia headrestnya empuk banget. Bagian kursinya juga suportif. Sudah elektrik kiri kanannya gitu ya. Dan satu hal yang gue nggak suka dari mobil ini mungkin desain setirnya. Menurut gue desain setirnya harusnya bisa lebih bagus lagi sih. Bagian sininya nih agak kurang, tapi oke lah. Bukan sesuatu yang bikin kita nggak jadi beli gitu kan. Nih setirnya, lingkarannya dipegangnya pas. Ini logo sportnya ini agak kurang sebenarnya. Ada suara mobil. Oh, normal. Ada suara knalpot mobil. Kok lucu ya? Dan langsung berubah jadi merah-merah di bagian sini ya. Oke, normal lagi jadi biru-biru ya kan. Di sebelah kanan ada untuk audio. Dan di sebelah kirinya ini untuk adaptive cruise control dan kawan-kawannya. Termasuk buat jaraknya juga ada di sini. Jadi di sini ada checker flag. Mungkin dipakai buat balapan ya mobilnya. Tapi ini sih, gue nggak banyak komplain lah. Karena ini desainnya lucu banget gitu. Terus di atas sini kita dapat kaca juga dari depan sampai ke belakang. Cuma lagi-lagi kacanya dia nggak ada tutupnya ya. Nggak tahu sekarang mobil zaman sekarang tuh seneng banget bikin kaca atap seperti ini tapi nggak ada tutup ya. Kalau di Indonesia mungkin akan menjadi sangat tidak nyaman karena panas. BYD Seal juga sama. Dia walaupun udah pakai protective film dan kawan-kawan, tetap aja rasanya kalau siang di parkir lama itu panas sekali ya. Di sini ada kaca besar sekali ya, sama di sini ada lampunya ngikutin frame. So far so good, dan ini udah elektrokromatik juga. Tombol AC-nya ada di sini ya. Dan AC-nya udah dual zone, tapi buat dual zone-nya nggak bisa diatur dari tombol-tombol, masih diatur dari sini ya. Nyala loh ini mobil. Nyala, AC-nya dingin. Kuncinya mana kuncinya? Dan audionya dari Infinity ya, jadi kurang lebih sama kayak audionya Hyundai Palisade. Terus di tengah sini ada, bisa ditutup. Cup holder bisa ditutup. Kalau kita mau ngisi sesuatu bisa ditekan ke bawah. Cakep. Dan buat naruh HP ada di sini. Sudah lengkap dengan wireless chargingnya.
Dan ini ada tekanannya lagi loh. Ngecas dia. Nyala nih mobil. Dan dia bisa maju lagi. Iya. Please check the key is in car. Oh, nggak bisa. Gue pikir kita bisa maju. Iya loh. Ini mobil lucu banget loh. Tuas transmisinya kayak Mercedes-Benz di sebelah kanan. Di sini untuk wiper. Lampunya ada di... Nggak ada yang lampunya di sini. Nggak ada wiper. Lampunya, oh pencetnya auto doang di sini. Auto headlight is on, auto headlight is off, auto. Oh cuma gitu doang lampunya. Cuma auto headlight dan tadi cuma auto headlight doang yang nyala ya. Oke. Udah sih, ini mobil emang bikin mind blowing sih. Desainnya bagus, unik. Mungkin nggak semua orang suka dengan desainnya, cuma gue sih suka banget ya. Lucu banget bentuknya. Sini bolong gitu kan sampai ke tengah sini. Di sini bentuknya metal, ya kan. Terus di sini ada laci penyimpanan nggak begitu besar, tapi ada bludrunya lagi ya. Dan AC-nya di sini, iya. Ini yang gue sebel sama mobil zaman sekarang ya. Kita masuk ke ini dulu, ke mode dulu. Ini apa sih? Oh ini mode berkendara. Well-being mode activated. Well-being maksudnya apa? Normal, sport, individual, maksimum speed 150, eco. Well-being itu apa ya? Jadi kita nyetirnya relax gitu kah? Semacamnya. Nah ini dia nih. Ini free air, sweep left and right. Sama kayak BYD ya. Bisa diatur secara otomatis, cuma nggak ada buat ngatur manualnya. Sebelah kanannya, single expect air. Coba free air, sweep up and down. Sebenarnya fitur kayak gini tuh udah ada di Toyota Crown zaman dulu ya. Cuma nggak digital kayak gini sih. Ya, kurang lebih gitulah. Mobil zaman sekarang tuh ada-ada aja gimmicknya ya. Sekarang kita ke belakang yuk. Biasanya mobil yang roofline-nya belakang itu melandai, biasanya belakangnya tuh nggak enak loh. Tapi di mobil ini masih oke. Dan kepala kita tuh hampir mentok. Ini kalau tiba-tiba lagi ngebut, ada posisi tidur, kehajar, duar kita lompat nih kena kaca loh. Aduh sakit juga nih kalau kena ya. Ya ini nih kacanya dari ujung ke sini sampai ke belakang loh. Bener-bener full ya. Dan kita di sini dapat armrest ya. Dan di belakang sini sebenarnya not bad loh. Kursinya nggak terlalu tegak juga. Cuma ya itu aja. Resiko kalau gubrak, duar, kena kepala ke atas, langsung kena ke kaca. Kacanya sih kuat, kayaknya nggak bakal pecah. Kepala kita aja benjol. Nah terus di sini ada ambient light-nya ya sebelah kanan. Dan soft touch-nya ini nggak cuma di depan doang. Sampai ke bagian belakangnya, speakernya juga dikasih ala-ala Mercedes-Benz, tapi di bagian sini plastik ya, bukan metal. Terus di sini ada ventilasi AC yang mirip kayak punyanya Mercedes-Benz, tapi dibikin beda. Mewah sih. Di sini tuh rasanya kayak kita masuk ke Mercedes-Benz CLS atau sejenisnya, cuma atapnya itu nyambung sampai ke belakang. Ya, gue nggak tahu rasanya gimana kalau misalkan lagi siang hari, tapi so far di dalam sini tuh gue impress sih. Lucu mobilnya. Kita lihat bagasinya yuk sekarang. Bagian belakangnya ini bisa buka tutup secara otomatis buat downforce nambahin ya. Kalau kita buka bagian belakangnya, wih. Oh bagasinya not bad loh. Kurang lebih mirip kayak punyanya Hyundai Ioniq 6, cuma lebih kecil lagi ya. Cuma segini aja. Di sini ada speaker 2 biji kanan kiri. Terus di bawahnya lagi, ini ada storage buat naruh-naruh toolkit dan juga kalau misalkan ban kita kempes. Oke. Ini mobil kalau dibawa ke Indonesia lucu sih. Dan lihat dong ini, lampu belakangnya, ini kayak ada roket di belakangnya. Desainnya lucu banget ya. Bener-bener niat desainnya. Dan kalau misalkan masuk Indonesia, gue pengen nunggu sih. Karena pas mobil ini lewat di jalan, itu kayak kita lihatnya unik gitu di jalan. Jadi pas kita lagi di jalan, bete gitu, lihat mobil warnanya hitam, putih, gitu-gitu semua, kotak-kotak semua. Pas lihat mobil ini di jalan tuh kayak, ih mobil apaan nih? Wih beda banget nih. Kayak ngasih warna baru di jalanan Jakarta. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Bagaimana pendapat kalian soal Ora O7 dari GWM? Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk lihat playlist selama kita di Bangkok Motor Show ini. Bye-bye.